Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dan renungan pada kesempatan ini saya ambil di dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dengan baik, bahkan berbahagia kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita masih membahas tema yang berkaitan dengan kasih karunia atau anugerah Allah. Karena tema ini begitu penting dan ini perlu kita mengerti dan pahami secara baik, sehingga anugerah atau kasih karunia Allah menjadi bagian kehidupan kita dan kita menjadi orang-orang yang berespon baik terhadap anugerah Allah ini. Anugerah Allah adalah pemberian Allah kepada manusia secara cuma-cuma diberikan, yang sebenarnya manusia tidak berhak, mereka tidak layak menerima karena manusia ini berdosa. Anugerah Allah ditawarkan kepada semua manusia, tetapi anugerah Allah ini menjadi efektif kepada orang-orang yang berespon atau mereka yang menerima anugerah Allah ini. Beberapa ayat sudah kita baca di dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 4. Saya memberikan judul atau tema keunikan orang yang telah hidup di dalam anugerah Allah. Sekali lagi, keunikan dari orang yang telah hidup di dalam anugerah Allah. Paulus dia menyampaikan surat kepada jemaat yang ada di Korintus, dan dia menyampaikan bahwa ada jemaat yang disebutkan di sini, yaitu jemaat Makedonia, yang telah hidup di dalam anugerah Allah, sehingga tampilan-tampilan yang mereka tunjukkan, yang mereka nampakkan adalah tampilan-tampilan yang sungguh-sungguh luar biasa menjadi teladan. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang di dalamnya jemaat Tesalonika, jemaat Filipi, dan jemaat Berea. Paulus menyampaikan ini karena dia mau supaya jemaat-jemaat yang ada di Korintus juga mereka bisa melihat teladan dan mengikuti teladan dari jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Ada dua hal yang kita akan renungkan bersama-sama berkaitan dengan keunikan orang yang hidup di dalam anugerah Allah. Di sini dituliskan tentang jemaat Makedonia. Mereka telah hidup di dalam anugerah Allah, maka mereka menunjukkan hal-hal baik yang menjadi teladan. Yang pertama di sini dituliskan di dalam ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Jemaat yang ada di Makedonia, mereka bersukacita sekalipun mereka dalam keadaan mengalami penderitaan. Dan penderitaan-penderitaan yang mereka alami bukan penderitaan-penderitaan yang biasa-biasa saja. Alkitab dengan sangat jelas memberitahu bahwa
selagi dicobai dengan berat. Jadi penderitaan mereka berat. Dalam berbagai penderitaan mereka hadapi, tapi mereka mampu tampil sebagai orang-orang percaya yang hidup dalam anugerah. Mereka bersukacita dalam penderitaan. Hal ini mungkin ketika kita pikirkan tidak logis, tidak sesuai dengan akal atau cara berpikir kita. Karena orang yang mengalami penderitaan, pasti dia tidak akan mengalami yang namanya sukacita. Orang yang mengalami kesusahan pasti tidak akan mengalami berbahagia atau bersukacita. Sebaliknya, orang yang mengalami kesusahan pasti hidupnya sulit, susah. Tapi luar biasa yang ditunjukkan oleh jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Mereka menderita tapi bersukacita. Dan sukacita mereka, sukacita yang meluap-luap, sukacita yang begitu banyak. Karena mereka memiliki pengharapan. Mereka telah hidup di dalam anugerah, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih karunia Allah. Mereka juga memiliki pengharapan bahwa penderitaan, pergumulan dalam dunia ini tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan yang nantinya Allah nyatakan bagi orang-orang yang percaya. Bagian yang pertama ini kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kita, bahwa kita harus dan terus berusaha memperjuangkan sukacita itu dalam hidup kita. Karena kita sudah hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Allah. Tampilan yang harus kita tunjukkan adalah tampilan yang memiliki sukacita, sekalipun di dalam keadaan mengalami penderitaan. Karena kita memiliki pengharapan bahwa tidak selamanya kita akan mengalami penderitaan. Suatu saat nanti Allah akan ganti dengan sukacita, dan suatu saat nanti Allah akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Oleh karena itu, di saat kita mengalami penderitaan, mari kita tetap bertahan dan terus kuat di dalam Tuhan. Ada anugerah Allah yang telah Allah beri di dalam hidup kita. Keselamatan itu adalah berkat yang sangat besar dalam hidup kita, yang harus kita syukuri, bahkan kita jalani kehidupan kita dengan penuh sukacita. Bagian yang kedua di dalam ayat selanjutnya. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Hal yang pasti yang ditunjukkan oleh jemaat yang ada di Makedonia. Yang kedua, keunikan yang ada di jemaat Makedonia, yaitu mereka adalah jemaat yang tampil juga menjadi jemaat yang sangat rela memberi sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan. Mereka mampu untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan ini menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kita. Karena terkadang di dalam kehidupan kita, untuk mengaplikasikan kebenaran ini begitu sulit. Memberi dalam keadaan kekurangan, ini sangat sulit. Tapi jemaat yang ada di Makedonia, mereka benar-benar memberikan teladan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Alkitab memberitahu bahwa jemaat ini tidak kaya. Mereka miskin. Bahkan Alkitab memberitahu bahwa mereka sangat-sangat miskin. Tapi mereka mampu untuk menunjukkan bahwa mereka rela untuk memberi. Paulus sebenarnya mau menyampaikan ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena jemaat yang ada di Korintus, mereka adalah jemaat-jemaat yang kaya dalam segala hal.
Tetapi di ayat-ayat selanjutnya dituliskan bahwa Paulus mengajak kepada jemaat yang ada di Korintus untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka untuk membantu orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Yang sampai waktu surat ini disampaikan atau ditulis, jemaat yang ada di Korintus mereka belum bisa merealisasikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, sehingga Paulus memberikan contoh, memberitahukan bahwa ada jemaat yang ada di Makedonia yang sekalipun dalam keadaan miskin mereka mampu memberi. Bagaimana dengan jemaat yang ada di Korintus? Kadang juga hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Cara dan perilaku jemaat yang ada di Korintus, mungkin kita berpikir, saya tidak bisa memberi karena saya juga masih dalam keadaan kekurangan. Saya belum bisa berbagi karena saya belum cukup. Tapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa jemaat yang ada di Makedonia, sekalipun mereka dalam keadaan miskin, mereka mampu memberi. Inilah tindakan-tindakan fantastik dari jemaat yang ada di Makedonia. Keunikan-keunikan yang mereka tunjukkan, bahwa sekalipun mereka mengalami penderitaan, mereka bersuka cita. Dan sekalipun mereka miskin, tapi mereka mampu memberi dengan rela apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita semua. Shalom.